Jabar, bersama BPTD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat, Sela Syifa dan rekan lainnya sedang berada di Danau Waduk Cirata, Babakan Garut, Kabupaten Cianjur. Dalam rangka padat karya pembangunan pelabuhan Danau Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur. Ingin tahu keseruan kami seperti apa? Yuk, ikutin kami terus. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan, lalu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang kepada yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Neng NN Marhamah Zulfa, STAINN. Selamat datang kepada yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI. Dan kami selalu ingatkan kepada seluruh para tamu undangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak. Selamat datang kepada Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Dr. Andes Universitas MSI. Jadi dapat mendatangi tempat duduk yang telah tersedia. Saya harus nunggu 2 periode dulu baru Bapak mau ke sini. Saya dari Banyuwangi, dari Malang gitu. Oh gitu. Ada Banyuwangi ya langsung. Ya kemarin Malang Bu. Ya. Malang Banyuwangi. Malang gitu. Anggota Komisi 5 DPR RI Ibu Neng EM Marhamah Zulfa AIZ STH, yang kami hormati Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Dr. Andes Budi Setiadi MSI, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Bapak Marwanto Heru, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat atau yang wakili,
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata atau yang mewakili, Camat Ciranjang, Kapolsek Ciranjang, dan Ramil Ciranjang, Kepala Desa Kertajaya, Ketua Karang Taruna Desa Kertajaya, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan program padat karya di Dermaga Danau di Babakan Garut Waduk Cirata. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan bahwa pembangunan landing area ini di Babakan Garut bertujuan untuk peningkatan keselamatan dalam pelayanan transportasi danau. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 180 hari dengan nilai kontrak 2,495 miliar dalam rangka mendukung program padat karya yang pelaksanaannya mengikut sertakan masyarakat setempat dengan target tenaga kerja 30 orang selama 90 hari. Semoga pembangunan landing area dermaga danau ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat kepada masyarakat. Akhirnya mohon perkenan yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI dan Bapak Dirjen Perhubungan Darat dapat memberikan arahan. Kegiatan yang memang didorong betul oleh pemerintah supaya kegiatan yang sekarang, ekonomi yang sekarang dalam kondisi seperti sekarang ini bisa hidup kembali. Bahwa pemerintah sekarang punya uang cukup banyak, namun demikian harus segera dibelanjakan, harus segera dikerjakan. Kalau kita perhatikan di perhubungan darat, kami mungkin laporkan juga sama Bu M, sehingga nanti mungkin di tahun 2021 memang seksi untuk perhubungan darat ini Bu, kalau tambah anggaran berapapun mungkin barangkali kami akan terima Bu. Karena yang paling memungkinkan untuk kerja di semua sampai seperti ini di darat nih. Darat. Kalau kereta api mungkin barangkali kan hanya Sukabumi, Cianjur, Bandung gitu. Tapi sampai masuk menusuk ke tempat seperti ini tempat kami. Di udara juga tidak mungkin juga gitu. Jadi kami juga sangat berterima kasih dan juga sangat kemudian tersanjung juga bahwa kami bisa melakukan kegiatan yang kemudian langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat yang cukup luas. Dermaga yang mungkin nilainya sekitar 2.495 juta yang bisa hadir ke sini. Semoga ini juga bisa menunjang perekonomian di sini. Kalau kita bicara secara faktor elektoral, sebenarnya kalau di sini itu mohon maaf, apa yang memilih saya maupun Pak Dede Badi sedikit, tetapi kita melihat di sini ekonominya belum jalan Pak. Kalau beberapa kayak di Jangari, di beberapa tempat lain ekonomi sudah jalan. Maka kenapa kemudian dermaga ini kita taruh di sini? Saya berharap agar masyarakat di kampung Babakan Garut ini juga ekonominya bisa terungkit dengan adanya dermaga ini. Tapi harus dipakai, ya. Kalau setiap sana harus dipakai. Pakai Bapak, pakai kan Bapak. Ibu, sambil melihat. Nah, caranya gini Pak. Jadi kalau di sungai nggak khawatir. Untuk Pak Dirjen, ya. Orang New York ini, New York. Bagus nih, ya. Pak, coba dibaca dulu. Yang ini Mas. Pak Dirjen. Nah, silakan.
Indonesia dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Selamat datang kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh jajaran pimpinan yang telah kami tunggu kedatangannya. Siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu EM yang saya hormati, tadi saya baru saja melihat proyek pekerjaan dermaga di Babakan Garut yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Saya mau tahu nih, di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir atau Bapak sekalian, tahu nggak namanya Pak Menteri Perhubungan? Yang tahu mana? Yang tahu namanya Pak Menteri Perhubungan. Jangan sampai saya bangun dermaga di Cianjur atau di Cirata ini nggak tahu nama Menteri Perhubungan. Yang belakang Pak. Pak Budi siapa? Ada Budi Setiadi atau Budi Karya? Yang mana nih? Pak Budi Karya, Bapak dapat hadiah nanti dari saya. Karena luar biasa integritasnya, pengabdiannya Pak Budi ini luar biasa, termasuk yang paling akomodatif terhadap semua anggota DPR RI ketimbang dirjen-dirjen yang lainnya. Ini Pak Budi yang paling hebat, yang paling akomodatif terhadap semua anggota DPR RI, karena anggota DPR RI itu udah pasti mereka bicara atas nama rakyat, atas nama memperjuangkan rakyat, atas nama usulan-usulan rakyat. Jadi mereka bicara itu ya pasti masalah yang mereka lihat di bawah kemudian disampaikan, diusulkan kepada Menteri Perhubungan, dan alhamdulillah sama Pak Dirjen Budi inilah yang paling cepat responnya ketimbang dirjen-dirjen yang lain. Dan ini juga pertama dirjen yang mau hadir ke Kabupaten Cianjur, ke bagian saya. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu, selain untuk keselamatan, karena sekarang eranya pandemi juga, mohon life jacketnya ini dijaga kebersihannya Pak. Jangan sampai nanti orang dipakai antara satu yang lain jadi takut makainya. Makanya kesehatan dan keselamatan itu sekarang melekat jadi satu. Selamat siang wargi Jabar. Bersama BPTD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat, saya Lashifa dan rekan saya Amelia. Hari ini kita sedang berada di Waduk Cirata, sudah bersama dengan Ibu EM. Selamat siang Ibu. Siang.
Mohon izin Ibu, kami akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, dalam rangka apa Ibu berkunjung ke Waduk Cirata Cianjur ini? Ya, pertama adalah dalam rangka program padat karya dermaga di Babakan Garut yang tadi sudah kita lihat nilainya sebesar 2.495.000.000 dengan skema padat karya. Nah, saya sangat mengapresiasi untuk skema padat karya ini, cuman mungkin ke depan lebih ditingkatkan lagi. Porsi padat karyanya harus diperbesar, diperbanyak, karena apa? Ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan bisa untuk menyambung hidup mereka, yang mana di masa pandemi ini mereka banyak kehilangan pekerjaan, ya. Dengan adanya padat karya maka itu akan sangat membantu mereka. Yang kedua adalah dalam rangka sosialisasi keselamatan sungai, danau, penyeberangan, ya. Ini juga karena di daerah Waduk Cirata dan Jangari ini banyak sekali jaring-jaring apung yang menjadi sentra perikanan yang menyuplai Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, tetapi banyak sekali yang punya perahu tapi mereka tidak mempunyai life jacket. Untuk masalah keselamatannya mereka masih sangat menegasikan. Nah, ini penting sekali. Tadi juga banyak sekali yang belum punya. Ya, saya juga pernah ke sini berkunjung dalam rangka wisata, ingin makan ikan di tengah danau. Ternyata ya nggak dikasih life jacket. Dan ada juga hampir dalam 1 bulan katanya ada sampai 2 kali. Kata Bapak siapa yang tadi tidak selamat, ya, yang mengalami kecelakaan, dan ada juga yang pernah tidak diselamatkan beberapa orang. Nah, kalau misalkan ada life jacket kan tentu ketika mereka terjadi kecelakaan mereka masih bisa mengambang, masih bisa diselamatkan nyawanya. Oleh karena itu penting. Nah, mungkin ini lebih gencar lagi, ya, dilakukan. Dan terima kasih untuk Kementerian Perhubungan, Pak Budi Karya, Pak Budi Setiadi, Pak Dirjen sudah berkunjung ke Cianjur. Program ini sangat bermanfaat dan ini bisa menjadi daya pengungkit, ya, bagi kedisiplinan masyarakat, baik yang mempunyai perahu atau kapal maupun kepada penumpang untuk tetap menjaga keselamatannya, mengutamakan keselamatan, dan apalagi sekarang kan juga masa pandemi menjaga kesehatan. Nah, jaga jarak juga ini bahasnya, ya. Jaga jarak seperti. Dan untuk program padat karya luar biasa, ini akan bisa membantu kelangsungan hidup masyarakat di sekitar, dan tentu dengan adanya dermaga ini akan menjadi pengungkit perekonomian juga berputar di sekitar desa tersebut, di sekitar wilayah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Saya Lashifa dan Amelia melaporkan dari Waduk Cirata. Selamat siang wargi Jabar. Hatur nuhun. Selamat siang wargi Jabar. Bersama BPTD Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat, saya Lashifa dan rekan saya Amelia. Hari ini tanggal 30 Agustus 2020 saya sudah berada di Waduk Cirata dengan bersama Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Selamat siang Bapak. Siang. Mohon izin Bapak mengganggu waktunya. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Di antara yang pertama, dalam rangka apa Bapak berkunjung ke Waduk Cirata Cianjur ini? Ya, tadi saya baru saja melaksanakan bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Bu Neng EM, melaksanakan kegiatan untuk pengecekan pembangunan dermaga di Waduk Cirata. Bukan yang Garut apa? Babakan Garut, di Babakan Garut bersama Bu EM. Dan yang kedua juga melaksanakan kegiatan cash for work atau padat karya. Jadi 2 hal ini sangat penting berkaitan. Yang pertama bahwa kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar Cianjur ini, bahwa di Waduk Cirata ini memang diperlukan untuk pembangunan dermaga untuk membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya, karena ada produksi ikan yang mungkin bisa bolak-balik dari air ke darat dan kemudian juga makanan. Jadi kita siapkan satu pembangunan dermaga di Babakan Garut dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Yang kedua, juga ada beberapa masyarakat tadi yang bekerja dengan kita untuk dilakukan padat karya, karena pemerintah hadir untuk menghidupkan ekonomi, sehingga apa yang dilakukan oleh kita, masyarakat langsung bekerja, kemudian langsung mendapatkan uang, sehingga ada perputaran ekonomi di pedesaan, khususnya di Babakan Garut ini, Kabupaten Cianjur.
Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan Bapak mengenai kegiatan padat karya ini seperti apa Pak? Harapan Ya, Bapak? berikutnya memang sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden, kemudian Pak Menteri Perhubungan, kita di tahun 2020 dari perhubungan darat itu sekitar 45 miliar anggaran kita alokasikan untuk kepentingan padat karya di seluruh Indonesia. Dan itu akan nanti kita sampai dengan akhir Desember, mudah-mudahan bisa terserap semuanya, sehingga kita akan membantu masyarakat yang mungkin dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memerlukan kehidupan, memerlukan kegiatan untuk membantu ekonomi masyarakat. Dan berikutnya juga yang terakhir tadi saya juga melakukan pengecekan alur yang ada di Waduk Cirata ini. Kita ingin memastikan bahwa alur yang ada di Waduk Cirata ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian kita berikutnya nanti akan ada tindak lanjut dari yang sekarang kita kerjakan, akan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa Pemda Kabupaten di Cianjur, kemudian di Bandung Barat, Bandung Selatan ya Pak, Bandung Barat, kemudian juga di Purwakarta, untuk bersama-sama koordinasi dengan Pak Disub dari Provinsi sama Disub dari Kabupaten Kota, untuk mengoptimalkan alur pelayaran terutama yang mendukung keselamatan. Dan selain itu juga kita tadi melakukan semacam edukasi lah ya kepada masyarakat, pembagian life jaket kepada masyarakat untuk bisa digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan di Waduk Cirata ini. Terima kasih atas Ya. waktunya. Mohon izin, Ya. selamat bertugas kembali. Terima kasih. Saya Latifah dan Amelia melaporkan dari Waduk Cirata. Selamat siang wargi Jabar, hatur nuhun. Stay healthy, stay safety, BPTD Jabar, Bravo.